karena perjalanan yang kedua ini nggak mungkin saya untuk pulang lagi. Hmm. Karena memang prinsip saya namanya sudah merantau, aib lah untuk pulang lagi. Harus memang menetap meskipun tidak diterima di Libya. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ja'far. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banget nih, Ustadz. Sebelumnya, alhamdulillah dapat kesempatan untuk Masya Allah. ngobrol-ngobrol sama antum. Terakhir ketemu tuh di Madinah waktu itu kita ya, pas lagi daurah itu ya. Iya, di hotel kalau nggak salah. Hotel ya? Di masjid juga waktu itu ya. Di masjid, Nah, kemudian oh di iya. hotel. Iya. Jadi kan gini, anak kan sempat lihat buku antum tuh, Abu Yusuf Ahmad Ja'far, Perjalananku ke Mesir hingga ke Madinah gitu kan. Nah itu Anda lihat bab-babnya itu Masya Allah, Anda lihat ini banyak hal yang bisa jadi inspirasi, bisa jadi semangat ya, terutama buat anak sendiri melihat bagaimana perjuangan antum gitu kan, perjuangan Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far dari mulai di Jakarta gitu kan sampai ke Mesir, sampai ke Madinah gitu kan. Nah akhirnya Anda jadi kepikiran, wah ini bagus nih kalau misalnya kita bisa ngobrol langsung sama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, terus yang berbagi pengalaman Ustadz ke kita semua gitu kan. Nah, kira-kira boleh nggak Ustadz berbagi cerita? Kalau Anda lihat di salah satu babnya kan, Ustadz tulis tuh sebuah cita-cita indah, detik-detik lulus SMK gitu. Kan buat kuliah di Mesir, Madinah itu kan pasti kan butuh bahasa Arab yang mumpuni gitu. Nah itu sejarahnya gimana sih Ustadz dulu? Apakah memang dulu Ustadz Abu Yusuf tuh lulusan pesantren atau bagaimana gitu asal mula belajar Ustadz? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Sebelumnya jazakallah khair Ustaz, diberi kesempatan untuk ngobrol santai ya. Ini ngobrol santai saja Ustaz. Iya, ngobrol santai. Agar tidak terlalu tegang. Iya, Jadi awal mulanya itu dulu Ustaz, saya bukan lulusan pesantren atau lembaga-lembaga yang memang belajar agama, tidak Ustaz. Hmm, Saya dulu memang asli anak SMK gitu. Kalau bahasa dulunya kan STM. iya. Kemudian waktu di kelas 2 ya, naik kelas 1 naik ke kelas 2 itu mulai ada cita-cita untuk bisa belajar agama. Itu sudah saya ceritakan juga karena dikenalkan oleh seorang guru yang memberi motivasi kepada kita untuk senantiasa terus belajar agama. Meskipun kita sekolah umum, tapi belajar agama itu wajib. Jadi dari situ hati saya mulai tergugah gitu. Kemudian diarahkanlah ke suatu pondok pesantren yang tidak jauh dari sekolah saya. Itu jaraknya hanya 5 menit. Masya Allah. Itu pesantren As-Sunnah Pasuruan yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Ali Abu Ibrahim. Jadi Ustadz waktu di SMK itu Ustadz apakah mondok atau mungkin setelah jam belajar ke pesantren itu atau memang tinggal di pesantren itu? Tidak, saya tidak mondok, Hmm. tapi saya hanya kalau ke pesantren itu hanya belajar. Oh, Masya Allah. Soalnya orang tua saya itu enggak ngizinin saya untuk nginep di tempat lain, jadi saya harus pulang karena memang dekat sekali. Iya, iya, iya. Dekat sekali karena memang saya ada kewajiban untuk setiap malam itu nganterin umi saya ke pasar untuk belanja. Karena umi saya jualan, jadi saya enggak bisa nginep di tempat lain. Oh, Masya Allah. Kemudian setelah jam-jam sekolah saya ke pondok, ya ikut kajian. Kemudian baru puncaknya saya bisa fokus itu ketika ada prakerin namanya. Kalau dalam sekolah umum itu, sekolah SMK itu ada namanya praktek kerja lapangan, PKL gitu ya? PKL. Saya Iya. jurusannya multimedia ketika itu. Hmm. Kemudian saya ngajukan PKL di pondok karena di pondok itu ada
radio komunitas. Kemudian cocok dengan jurusan saya. Cocok sekaligus itu ya, ngembangin Iya, teknologinya, betul. kalian belajar juga di situ ya. Nah, di situ saya 4 bulan, Ustaz. Hmm. Jadi dari situlah saya mulai setiap hari itu privat bahasa Arab. Nah, itu siang-siang ngambil jam seorang ustadz pengabdian. Saya minta tolong sama ustadz pengabdian untuk ngajari saya. Pokoknya Jadi saya pengen benar-benar belajar bahasa Arab. jadi waktu itu benar-benar fokus Ustadz Abu Hamad itu ya privat sama beliau, belajar nahwu sorof, langsung praktek dengan beliau gitu ya di pondok itu waktu Iya, itu. langsung selesai satu kitab itu dalam kurun waktu itu kalau nggak salah 2 bulan lah. Oh, Masya Allah. Itu setiap hari itu. Saya belajarnya habis zuhur. Jadi saya mengganggu waktu istirahat ustadz pengabdian itu. Ya sebenarnya Masya Allah. Saya terima kasih betul. Sampai sekarang saya masih kontak-kontakan sama beliau. Beliau sekarang di Qatar ya, jadi imam di sana. Orang Lombok ya. Orang Lombok gitu ya. Itu Iya, kalau boleh tahu waktu itu pas Ustadz belajar tuh awalnya pakai kitab apa Ustadz belajar bahasa Arabnya itu? Itu pakai kitab Marotibun Najah. Itu karyanya Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali. Mudirnya sendiri. Baik. Itu kemudian hasil belajar saya itu kan banyak catatan. Kemudian saya bukukan. Iya. Jadi judulnya Ilmu Nahwu untuk Pemula. Nah, ini hasil belajar pertama kali saya. Belajar bahasa Arab. 2013. Ya ringkasan itu ya? Yang ringkasan itu bukan? Kan kemarin Ustadz Iya. sempat itu. Jadi yang Bukan, bukan. Nah, itu kan yang bukan, ada lagi yang satunya. Dan itu sudah itu sudah lama cetaknya, sudah sampai di Malaysia dan lain sebagainya. Baik. Nah, berarti kan begitu PKL di pesantren itu, berarti kan setelah itu kan lulus SMK tuh ya? Nah, iya betul. Ya, nah, waktu itu pas Ustadz belajar bahasa Arab gitu kan, terus detik lulus SMK, sebenarnya waktu itu cita-citanya kemana Ustadz? Apakah setelah lulus SMK memang udah berniat kayaknya mau mendalami agama aja atau gimana sih waktu itu cita-citanya? Sejak itu Ustaz, sejak saya sejak di PKL itu di pondok itu ibaratnya kayak didoktrin gitu. Ya maksudnya bukan didoktrin ya. Maksudnya dimotivasi lah sama ustadz-ustadz yang ada di situ. Iya, Ya udah, nanti ke Madinah aja. Di Madinah itu beasiswa dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada persyaratan khusus, hanya ini berkas-berkasnya. Jadi udah terbayang aja gitu. Iya. Madinah gitu. Dan dengan lingkungan para ustadz itu, apalagi ya ustadz yang memang luar biasa seperti itu, minimal kita dapat banyak pencerahan saat kayaknya kayak gitu ya kondisinya waktu itu. Jadi antum lebih semangat. Iya betul. Ya kan. Nah setelah lulus Jadi akhirnya gimana? Madinah. Apakah antum langsung ke Madinah atau waktu akhirnya itu? Kan tidak Ustaz. Setelah lulus itu karena Madinah itu kan nunggu ya. Jadi nggak bisa kita daftar sekarang langsung keterima sekarang. Masya Allah. Jadi harus ada loncatan, maksudnya harus ada kita loncatan untuk bisa dalam penantian itu untuk menunggu. Akhirnya saya nyari-nyari, kemudian salah satu teman di pondok itu bilang, ya udah ke LIPI aja. Ada alumni sini yang sedang belajar di sana. Antum ke sana aja belajar. Di LIPI juga gratis, beasiswa, dan ada mukafaah dan lain sebagainya. Akhirnya saya browsing. Saya juga belum tahu apa itu LIPI sebenarnya. Ya. Kemudian saya browsing. Zaman itu internet belum terlalu gencar seperti sekarang. Ya. Jadi informasi hanya orang-orang yang ngerti teknologi aja yang bisa internet. Kemudian saya sekolahnya kan multimedia, jadi saya tahu. Iya. Itu dalam keadaan saya sudah terdaftar di Madinah, maksudnya sudah daftar, sudah dapat rokom tolab. Akhirnya 2014 akhir saya ke Libya. Itu setelah lulus dari SMK. Sebelumnya sudah mendaftar ke beberapa universitas dalam negeri. Karena saya kan di sekolah itu ada prestasi, jadi guru-guru saya itu nyaranin untuk daftar di UGM, di Universitas Malang.
dan pokoknya yang universitas-universitas yang bagus gitu Iya. melalui jalur bidik misi dan SNPTN kalau nggak salah. Iya, iya. Jadi Ustadz, Tapi saya jadi Ustadz kalau boleh ya, anaknya sebentar, berarti pas di SMK, lulus SMK tadi, setelah dapat motivasi dari para ustadz, berarti antum langsung mengajukan berkas ke Madinah gitu ya? Sambil ya sambil menunggu Madinah, nah itu kan memang karena nggak bisa memang prosesnya tidak diterima langsung, berarti kan antum harus Ustadz Abu Ahmad harus nyari ini dulu ya, jeda tuh ngapain dulu gitu ya. Jadi coba ke Lipia juga gitu betul ya. Zat, Hmm. betul. Jadi masa-masa penantian itu diisi apa gitu loh. Nggak mungkin kita kan nganggur gitu aja gitu. Ya, ya. Nah kemudian saya ke Libya, meskipun saya sadar ketika itu saya bisa bahasa Arab itu cuma baca kitab. Hmm, Saya belum bisa ngomong sama sekali. ya, ya. Maksudnya mungkin anak antum, tapi kalau ngomong aktif banget itu nggak bisa Ustaz. Ya, 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 benar. Makanya ketika anak ke Jakarta itu Masya Allah, jadi kaget ya. Di Libya itu banyak ya anak-anak pesantren, pondok pesantren itu ada yang ngomong bahasa Arab ya, kita apa malu sebenarnya. Tapi Bismillah lah kita coba aja gitu. Ya. Akhirnya dengan segala prosesnya apa namanya banyak lah lika-liku yang ada di situ. Di buku saya itu sudah saya jelaskan juga Hmm. lika-likunya. Akhirnya tes lah. Eh, dapat nomor pun itu perjuangan. Dapat nomor tes ketika itu. Pada Itu zaman itu ya. Heeh. belum online, Sat. Iya, Sekarang benar. kan online ya. Saat kalau 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 nggak zaman salah saya itu kalau nggak salah yang Anda dengar tuh mungkin waktu zaman antum tuh buat dapetin zaman Ustadz Abu Yusuf tuh buat dapetin nomor itu katanya harus ngantri-ngantri gitu ya kalau nggak salah di Lipia itu. Sampai mantri, Sat. malam Bahkan jam ada yang 4. nginep. Iya, Masya Allah. Sampai diliput di TV nasional itu. Allah Ustaz. Jadi ya itu kenangan sih sebenarnya. Iya, iya. Kemudian dapat nomor dan saya ikut tes ke Jakarta. Karena kan pertama kali ke Jakarta itu kan nggak langsung tes, cuma dapat nomor aja. Akhirnya saya pulang Hmm. lagi Hmm. ke Pasuruan. Nah itu pertama kali saya merantau itu apa namanya keluar provinsi lah. Iya. Namanya orang kampung, desa, kemudian ke Jakarta gitu. Tapi Jakarta cuma seminggu, kalau nggak salah cuma seminggu, kemudian saya balik lagi dan karena tesnya itu habis hari raya Idul Fitri. Nah itu ketika itu bulan Rajab, bulan ya Sa'ban atau Rajab lah. Jadi masih ada di jeda beberapa bulan untuk menyiapkan tesnya. Mm-mm. Akhirnya saya juga siapkan, ikut beberapa pelatihan yang ada di Lamongan yang diadakan oleh teman-teman Koski. Hmm. Koski itu ya antum mungkin tahu ya, Iya, Koski iya. apa forum itu kajian yang khusus anak-anak Jawa Timur yang Mm-mm. ada di Libya. Itu pelatihan tryout ya, ibaratnya tryout pelatihan lulus Libya gitu. Itu diadakan di Paciran Lamongan. Masya Allah. Jadi jarak antara Pasuruan dan Lamongan itu mungkin 5 jam. Saya ke sana naik bis itu 10 hari. Kita digembleng apa ya Fahmul Masmu, Mm-mm. kemudian makro dan lain sebagainya banyak lah soal-soal itu. Dan Jadi, memang saya ambil ibro di situ, saya memang nggak bisa apa-apa. oh Masya Allah, iya, iya. Maksudnya memahami teks itu susah gitu, karena memang kita kan ngajinya dulu ya langsung kitab-kitab gitu. Iya. Kayak usul salasa, di pondok tuh ketika saya sudah belajar bahasa Arab, prakteknya itu langsung kitab gitu. Jadi nggak Hmm. ada praktek-praktek yang seperti soal-soal apa namanya takbir, soal-soal Hmm. eh, imla dan lain sebagainya Iya, itu iya, nggak ada. Jadi iya. itu pengalaman pertama gitu. Iya. Jadi akhirnya nilai saya yang paling jelek ketika di pelatihan itu karena banyak yang ikut kan. Nilai saya itu termasuk yang paling jelek lah. Allah Ustaz. Ya tapi itu ya kita sadar juga karena memang kita bukan anak pesantren jadi tetap kita harus semangat meskipun Iya. nilai kita jelek gitu. Akhirnya setelah itu saya juga melakukan perjalanan lagi ke Jakarta karena
perjalanan yang kedua ini nggak mungkin saya untuk pulang lagi. Karena memang prinsip saya namanya sudah merantau, aib lah untuk pulang lagi. Harus memang menetap meskipun tidak diterima di Libya. Iya, benar-benar. Nah, Pokoknya itu saya sudah ancang-ancang, Ustaz. Kalau saya tidak diterima di Libya, saya harus kemana gitu. Akhirnya ada salah satu seorang ustadz juga, maksudnya yang alumni Pondok As-Sunnah itu memberikan saran atau memberikan informasi. Ya udah, kalau antum nggak diterima di Libya, semisalnya antum daftar aja ke Elsia. Elsia itu biasanya membuka pendaftaran untuk tulap-tulap yang memang tidak diterima di Libya, seperti itu. Akhirnya saya cari kontaknya, dapatlah kontaknya Ustadz, ada namanya Ustadz Syarif Mahya Lubis ketika itu, dan Ustadz Rizky Mahendra. Akhirnya saya kontak, alhamdulillah terdaftar di sana. Jadi saya agak tenang, jadi ada cadangan gitu, Ustadz. Iya. Itu Ustadz, maksudnya itu Ya, meski, sepahitnya waktu itu kalau misalkan di Libya qadarullah belum keterima, minimal ada tempat belajar dulu gitu ya. Sambil menunggu dari Madinah gitu ya Ustadz ya, rencananya. iya betul. Betul. Intinya yang penting kita merantau dan tidak pulang gitu, Ustadz. Iya. Karena namanya orang merantau dari kampung ya. Pulang itu katanya sudah merantau. Kok pulang lagi begitu, Ustadz. Orang-orang kampung itu kan seperti itu. Iya. Jadi kita pantang pulang. Ya udah, kita tetap aja di Jakarta gitu. Akhirnya tes lah. Masya Allah ya. Tes itu ada 2 kali tes. Tes tulis sama lisan ya. Lisan. Ketika itu. Ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ya memang soalnya kalau menurut saya bisa jawab itu cuma sedikit. Yang lain itu masih bingung. Padahal udah try out ya, waktu itu sebenarnya udah ikhtiar try out itu ya. Tapi memang berat. Udah, Ustaz. Karena berat, Ustaz. Karena mufrodatnya itu banyak yang asing. Jadi kita belum menguasai betul gitu. Iya, betul. Ya udah akhirnya dan kemudian dites lisan dan ditanya-tanya dan sebagainya. Akhirnya nunggu pengumuman. Ya di pengumuman itu ya qadarullah memang tidak ada nama saya. Tidak diterima ya. Jadi memang hal yang pahit itu memang terjadi juga gitu. Dan memang saya juga sadar diri mungkin karena saya nggak bisa bahasa Arab, jadi wajar saja gitu. Saya nggak terlalu berkecil hati karena memang saya sadar juga kualitas ilmu saya. Akhirnya ya udah saya tapi galau juga ketika itu, sempat galau karena ya anak kira diterima lah gitu ya pikirannya. Tapi qadarullah ya Allah kasih jalan lain. Akhirnya saya ke Bogor untuk mengasingkan diri karena di Bogor itu ada tempat penginapan yang gratis lah. Saya di sana sambil nunggu Elsia. Akhirnya Elsia sudah buka, saya ketika itu Elsia sudah pindah di Tambun, Ustaz. Tambun. Zaman anak itu di Tambun dulu, di Dewan Dakwah Islamiyah. Jadi gabung dulu selama 2 tahun di zaman anak, angkatan pertama ketika itu yang gabung. Akhirnya saya ke sana dan tesnya juga sebenarnya nggak terlalu jauh dari tes Libya, tapi alhamdulillah karena memang di sana itu yang ikut tes terbatas, maksudnya sekitar berapa puluh orang, dan itu alhamdulillah diterima semua. Masya Allah. Diterima semua, ya alhamdulillah. Yang penting akhirnya saya lega lah, sudah dapat tempat belajar meskipun tidak sesuai yang diinginkan gitu. Iya. Nah, dari situlah saya mulai bisa mulai coba belajar dan kitabnya sama, Ustaz, yang dipakai, Ustaz. Pakai silsilah Libya juga itu. Sama ya kitabnya. Yang mustawa 1 sampai 4. Nah, dari situ memang saya juga belum bisa memahami penjelasan dosen kan pakai bahasa Arab.
Ustadz-ustadznya jelasin pakai bahasa Arab karena saya masuk di kelas A. Jadi ada 2 kelas di situ. Saya kebetulan ya kok masuk di kelas A gitu. Padahal saya juga belum terlalu paham apa pen, penjelasan dengan bahasa Arab. Tapi ya wis saya jalani saja gitu. Akhirnya saya berusaha ngafal mufrodat, kemudian baca lagi mukoror itu diulang-ulang sampai titik puncaknya itu 3 bulan. 3 bulan setelah itu saya sudah mulai agak ada titik terang. Masya Allah. Sudah mulai paham lah. Udah mulai Paham, iya Kak. banyak mufrodat, udah mulai nempel gitu ya, udah mulai terbiasa gitu kan. Betul, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ngomong itu sudah mulai agak bisa gitu. Ngomong bahasa Arab itu. Mulai lancar ya. Mulai bisa. Maksudnya, Masya Allah. Jadi 3 bulan itu sudah ibaratnya tercuci lah otaknya gitu. Masya Allah. Ya. Dengan bahasa Arab gitu. Memang butuh kebiasaan ya. Maksudnya butuh terbiasa memang untuk bisa ngomong bahasa Arab, kemudian bisa menyusun susunan kata, itu memang butuh kita mendengar dan membaca gitu. Ustaz, berarti waktu di LC itu memang sehari-hari sama mereka dibiasakan untuk berbahasa Arab ya, dari mulai belajar. Iya, betul. Masya Allah. Jadi disitulah saya dapat dapat inilah hal yang baru lah dalam hidup saya gitu. Bisa bahasa Arab dan itu luar biasa sekali gitu. Jadi bukan hanya cuma kalau kita belajar nahwu shorof kan minimal kita cuma bisa baca kitab gitu, i'rab gitu. Belum tentu kita bisa ngomong bahasa Arab tuh belum tentu. Iya, betul. Nah, dari situlah di LCA itulah saya terajarkan untuk yaitu membuat takbir yang bagus, kemudian menyusun kata dalam bahasa Arab dan lain sebagainya. Itu Masya Allah luar biasa sekali. Jadi alhamdulillah dapat lingkungan yang pas gitu ya. Jadi ya memang. Iya, karena kita di asrama, Ustaz. Iya, benar. Jadi memang kita tidak berinteraksi dengan dunia luar dan memang kita di asrama. Kita juga ada hafalan Al-Quran ya ketika itu. Dan disitulah saya mulai juga menghafal Al-Quran. Sebelumnya itu saya tidak menghafal Al-Quran ketika zaman sekolah itu. Akhirnya di situ sudah Allah mudahkan untuk kita menghafal Al-Quran. Nikmat sekali ternyata memang kalau kita sudah belajar bahasa Arab kemudian menghafal Al-Quran. Masya Allah, iya. Itu anak rasakan. Jadi nikmatnya itu anak rasakan. Jadi nggak sekedar baca gitu. Memang kita berusaha untuk memahami juga gitu. Masya Allah, iya benar. Nah, Ustadz Abu Yusuf, kemudian berarti kan di LCA itu sampai selesai waktu itu ya? Atau langsung dapat beasiswa kemana gitu? Atau memang sampai selesai di sana? Iya, sampai selesai. Karena dia 1 tahun programnya. 1 tahun. Iya, programnya 1 tahun. Dan Ana juga nggak nyangka ya ketika di LCA itu saya termasuk awail. Oh, Masya Allah. Jadi dari yang nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Terus ya memang kita berusaha. Saya juga ketika itu juga nggak megang HP ketika maksudnya nggak megang HP yang Android. Jadi kita bisa fokus betul gitu. Iya. Saya cuma pegang HP yang jadul itu loh yang bisa SMS sama telepon aja gitu untuk ngabari umi saya. Iya. Terus mungkin juga gini, saya juga ya mungkin itu motivasinya luar biasa gitu kan. Terus dengan pas kemarin mengalami yang di Libya ya belum rezekinya gitu. Akhirnya antum dari situ tetap mengembalikan semangat sama motivasi dan pas dapat kesempatan sama Allah dikasih di LCA lingkungan yang pas. Nah, akhirnya match lah semuanya gitu ya, pas semuanya, antum motivasi ada, bagus, akhirnya jadi awailah insyaallah alhamdulillah gitu ya. Iya, jadi kalau saya pikirkan lagi hikmahnya, kalau saya diterima di Libya belum tentu saya bisa seperti ini gitu. Iya. Karena di Libya kan di masalah lingkungan juga mungkin kurang ya, karena kita kan bercampur dengan masyarakat dan lain sebagainya. Iya. Ya itu mungkin hikmahnya. Allah mungkin memilihkan saya yang terbaik lah gitu. Iya. Udah antum di sini aja gitu. Iya, betul ya, benar. Tapi setelah lulus itu kan kita bingung. Iya. Nama-nama di Madinah belum muncul lagi. Oh, masih belum muncul juga ya gitu. Belum ada ketika itu, belum ada pengumuman sama sekali. Akhirnya ya udah kemana ini? Setelah di LCA gitu. Akhirnya daftar Libya lagi, Ustaz.
nggak kapok, daftar Iya. lagi, coba lagi gitu, coba lagi. Dan itu ketika itu saya daftar di beberapa tempat sih, di Libya daftar, kemudian di Aroya ya, saya sempat ke Sukabumi tuh, Iya, iya, ke Aroyah ya. Aroya, kemudian di Ufasusuna ya yang Hmm. Anbuut itu, Iya, iya. kemudian di mana lagi ya, ya udah di situ, akhirnya saya tetap tes itu masih di Jakarta, itu masih di Hmm. daerah Jabodetabek lah. Hmm. Akhirnya saya tes di Via, ya tes, dan alhamdulillah ketika tes itu saya sudah nggak kayak dulu lagi, nggak kayak Iya, setahun yang lalu. iya, Saya bisa lah, yakin saya mah, iya. saya yakin untuk diterima gitu, Iya. yakin banget lah malah. Hmm. Soalnya memang soal-soalnya itu sudah kita pelajari semua di silsilah itu. Udah pengalaman lah ya, insya Allah, alhamdulillah gitu. Iya sudah. Ya kita nantilah pengumuman ya kan. Ya qadarullah ketika pengumuman, loh kok nggak ada nama saya, nggak diterima. Belum lagi ya. Allah Ustaz. Jadi ya Allah, jadi kok kayak nggak jodoh sama Livia ini saya bilang. Ya akhirnya saya ikut tes ke Sukabumi, ke Aroya. Itu naik bis dari Bekasi itu ke Sukabumi itu, Masya Allah. Pengalaman juga, kita nginep di sana 2 hari. Insya Allah. Ya akhirnya tes. Dan di sana pengumumannya itu pas Ramadan. Jadi ketika itu masih belum Ramadan ya, bulan Rajab kalau nggak salah, atau Sa'ban lah, atau awal-awal Sa'ban tesnya itu. Akhirnya saya ketika itu sudah selesai semua kebutuhan saya di Jabodetabek, saya pulang kampung, Zat. Hmm. Karena saya sudah selesai studinya kan. Akhirnya saya pulang kampung, udah lulus. Nah, sebelum lulus itu ada salah satu kawan daurah saya ketika di Lamongan itu mengabarkan ada daurah, ada pembukaan ini Universitas Al Azhar di Hmm. Mesir. Masya Allah. Itu saya tidak pernah terbayang, maksudnya nggak ada cita-cita sama sekali ke Mesir itu. Ya, ya. Pokoknya cita-cita saya Madinah, Madinah gitu aja. Ya. Kemudian akhirnya ya udahlah, apa salahnya sih nyoba, toh gratis daftarnya, Iya, online lagi. iya betul. Akhirnya saya cobalah daftar, dapat nomor. Saya milih tes di Malang ketika itu karena saya dalam posisi sudah mau pulang kampung, Mm-mm. dan tesnya itu ketika saya sudah sampai di kampung. Kampung saya kan Pasuruan, dekat sama Ya. Malang. Mm-mm. Akhirnya saya milih yang di UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Ya. Malang ketika itu. Ya udah Bismillah lah saya ikut tes. Ketika itu registrasi kalau nggak salah cuma bayar 100.000 kalau nggak salah ya untuk tesnya. Akhirnya tes, ya tesnya juga sama dengan seperti yang ada di Libya, nggak jauh beda, ada takbir, ada fahmul makro, ya, imla dan lain sebagainya ya. Rata-rata tes Timur Tengah atau universitas-universitas yang levelnya kita memang belajar bahasa Arab tuh ya tesnya itu aja gitu, Mm-mm. tidak jauh dari itu. Akhirnya ya udah saya ngerjakan ya insya Allah lah, saya bisa gitu. Akhirnya ya udah saya pulang nunggu pengumuman. Jadi masa-masa menunggu pengumuman itu, pengumuman Aroya Mm-mm. sama pengumuman Al Azhar Mesir. Iya, Masya Allah. Itu dalam waktu bulan-bulan Ramadan ketika itu. Mm. Ya udah akhirnya keluar pengumuman Aroya terlebih dahulu. Mm. Ketika itu saya di Aroya bukan daftar yang D1, D2. Saya daftar langsung yang S1. Oh, Masya Allah. Ketika itu memang terbatas katanya jumlahnya. Akhirnya alhamdulillah saya diterima, Ustaz. Itu Masya Allah. Saya diterima di Aroya program S1. Di Aroya itu salah satu syaratnya untuk bisa ke sana adalah tes medical check up. Jadi lengkap itu. Yang hampir 1 juta itu bayarnya. Iya. Jadi apa namanya? Rongga dalam lah, penyakit Iya. dan lain sebagainya itu Iya. tes. Saya sudah melakukan itu karena Mesir belum ada pengumuman ketika itu. Iya. Beberapa waktu setelah itu Mesir ada pengumuman. Oh, Masya Allah. Ketika itu malam-malam lah mungkin ya.
pas sahur kalau nggak salah pengumuman itu. Iya. Akhirnya saya buka pengumuman, Masya Allah, ada nama saya, diterima. Masya Allah. Masya Allah, jadi luar biasa lah, diterima. Saya juga nggak nyangka. Iya, iya. Dan belum pernah terbayang lah gimana Mesir nantinya gitu. Akhirnya saya musyawarah lah sama keluarga. Bagaimana ini, saya kemana nanti.